pada sana, tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Bentar ya, kita semuanya. Coba dicek di bagian paling bawah kanan apakah semua sudah terkoneksi dengan internet. Pak, Ada masalah? Oke. Paling tidak nanti berarti ada. Oke, nah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang komputasional ya. Berikutnya Bapak akan bahas tentang HA atau kecerdasan artifisial. Ya, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? AI ya. Nah, ini Bapak akan sering nanti menggunakan bahasa Indonesia ya. HA atau kecerdasan artifisial. Oke. Pendahuluannya seperti ini ya. Jadi apa sih pengertian dari HA atau kecerdasan artifisial? Itu adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Meniru kecerdasan manusia. Artinya apa yang akal budi manusia lakukan, harapannya komputer itu bisa membantu. Kalau kalian diberikan sebuah gambar binatang, kira-kira kalian bisa nebak nggak dia binatang? Apakah dia termasuk anjing, kucing, atau binatang yang lainnya? Kira-kira bisa nebak? Nah, komputer juga dengan KA itu harapannya nanti bisa seperti itu. Ya, begitu diberikan sebuah gambar dia bisa menentukan oh ini gambar kucing dan sebagainya. Kenapa kita? nanti lagi terus 3 kali. Sepertinya tegangan listriknya yang tidak stabil. Ya, karena ini mungkin selaku tidak. Biarin aja. Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran ini mengenal konsep dasar KA seperti apa. Sebenarnya KA itu memahami penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui manfaat dan tantangan daripada kecerdasan artifisial. Nah, ini sejarah singkatnya ya. Ini muncul pada tahun 1956. Setelahnya ada artificial intelligence muncul di zaman kemudian tahun 2000-an berkembang pesat melalui machine learning dan deep learning. Machine learning artinya dia belajar berdasarkan data. Jadi big data, semua data yang pernah diinput itulah digunakan sebagai dasar pengetahuan daripada mesin. Kalau deep learning ini pengetahuan yang lebih mendalam, dia bisa mempelajari dari hal-hal yang sebelumnya pernah terjadi. Ini masa depan. Ya sekarang masih di mesin learning posisinya. Nah, jenis kecerdasan artifisial itu ada 3. Ada ini, namanya edukaan, fokus pada satu tugas tertentu. Siri misalnya, tahu Siri? Yang menggunakan Apple. Ya ini aplikasi di Apple. Kemudian Google Translate pernah menggunakan? Pernah. Ini salah satu ya jenis KA itu dengan Nero KA. Ya. Kemudian general KA itu mampu melakukan berbagai tugas seperti manusia. Ini masih riset. Artinya dia seperti tadi Bapak bilang misalnya ini gambar apa? Kalau ditulis kucing kan banyak banget jenisnya. Tapi manusia bisa membedakan. Oh ini kucing nih. Nah kalau mesin dia harus punya ribuan data gambar dulu. Lalu akhirnya dari data-data itu dia bisa menyimpulkan oh ini kucing. Itu general KA ini masih riset. Jadi dia perlu data yang banyak. Sementara kalau super intelijen ini melebihi lagi kecerdasan manusia. Ini masih di tahun harapannya tercapai di tahun 2050 sampai 2060. Kalau yang 2 ini 2040 harapannya ini tidak tercapai. Begitu kata penelitinya. Ya kalau kita sekarang masih di sini. Ini ya teknologi dalam KA, mesin learning belajar dari data, kemudian natural language memahami bahasa manusia, kemudian komputer bisa memahami gambar, robotik, nanti dia pada robot. Ini sekarang kita masih di sini ya belajar dari.
Memahami bahasa manusia. Nah, sebenarnya sudah mulai sekarang. Pernah ada yang menggunakan chat WA dengan mic-nya itu? Ya, jadi voice-nya itu. Dia kan mengetik sendiri. Tapi tidak akan ada beberapa tipu. Oh iya benar. Ya kan? Nah, karena dia datanya belum. Apalagi kalian pakai bahasa daerah, bingung dia. Karena dia belum memiliki. Nah, suatu saat butuh terus diberikan data yang banyak, maka lama-lama dia akan bisa sampai di situ. Ya, big data, dia perlu data yang banyak. Memahami gambar juga demikian, ya. Ini gambar apa? Kondisi foto ini orangnya sedang bagaimana? Suatu saat dia akan bisa mendeteksi. Oh, ini orangnya sedang bersedih. Dari mana dia? Dari alisnya, dari matanya, ukuran mata, dan seterusnya. Dia robotik. Nah, semua kegiatan manusia lama-lama bisa dibantu ya. Kerja rumah tangga, punya satu robot di rumah. Kita tinggal, datang-datang rumah bersih. Kalian di rumah, coba siapa yang bisa menceritakan di rumah alat digital yang digunakan apa saja? Handphone saja kita. Yang lain? TV. Ada lagi yang lain? Laptop. Mesin cuci ada? Kan ada yang manual, ada yang semi otomatis, ada yang otomatis. Betul ya? Bahkan ada beberapa menggunakan listrik juga menggunakan digital. Diatur waktu. Yang sekian dia hidup, dan sekian mati. Bahkan ada yang mendeteksi gerakan. Kalau ada orang lewat hidup langsung. Ya, CCTV juga biasanya begitu. Ya, CCTV yang ada lampu itu ya, kalau ada pergerakan dia nyala. Kalau dia tidak ada hewan pun bergerak dia nyala. Nah itu contoh penerapan di ya. Nah, salah satunya yang paling sering yang Bapak amati ini rekomendasi film misalnya, saya mau nonton film. Kali rekomendasi film apa tentang yang terkini tentang drama. Lihat dia muncul. Google Maps untuk navigasi. Ada yang pernah menggunakan? Sering ya? Main rumah teman. Share dong, ya. Semoga nggak nyasar. Deteksi wajah, ada yang pernah menggunakan? Sering ya? Terus sekarang absensi, pointer dan materi. Kalau kita di sini masih menggunakan tidak mahal ala-alanya sebenarnya. Jadi jari ini cuma 800. Kalau yang wajah 1.600.000, 1.500.000. Cuman memang perlu data yang baik. Seringkali kesulitan kadang untuk mendeteksi wajah apabila beriasnya nggak berbeda atau lampunya kurang ya, pencahayaan kurang, yang sisanya nggak kurang. Chatbot mobil tanpa pengemudi. Nah ini dapat penerapan IP juga. Manfaatnya apa sih ini? Meningkatkan efisiensi kerja, betul ya? Ada yang buat tugas pakai kan? Ya. Silahkan gunakan. Tapi kita harus cerdas dalam menggunakan. Karena dia efisien, sangat efisien. Daripada kalian mencari misalnya pengelompokan lingkungan. Nah, kalau kalian cek di Google biasa kan banyak tulisan yang muncul. Kita harus nyari-nyari lagi dengan KA, dengan perintah yang detail, dia akan bisa memberikan informasi yang jelas sesuai dengan. Membantu pengambilan keputusan, membantu kata kuncinya ya, membantu. Kita yang memutuskan nanti benar atau tidak. Mengurangi risiko pekerjaan berbahaya. Nah, beberapa pekerjaan yang berbahaya kan lebih baik digital ya, robot yang bekerja. Apa contohnya? Kepolisian misalnya deteksi di dalam rumah yang ada bomnya, dari mana orang yang masuk, dia bisa dengan robot. Mengambil gambar misalnya dari ketinggian. Kalau dulu orangnya gantung-gantung, sekarang bagaimana? Pakai drone. Contoh hal-hal seperti itu. Ya. Ini etikanya ya, gunakan untuk tujuan positif, jaga privasi dan keamanan data, pertimbangkan dampak. Lalu sadarkan diri di saat menggunakan kecerdasan artifisial. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak,
silakan kalian membuat kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Nah, karena posisi duduknya seperti ini biar tak berpindah. Langsung aja ya. 4. Ya, ini juga 4, di belakang 4. Itu berdua, biar tak berdua aja. Ini 4. Gunakan satu komputer aja. Nah, tugas kalian adalah ini. Masing-masing membahas penerapan KA yang berbeda-beda. Baik ChatGPT, Gemini, dan lain-lain seterusnya. Buatlah mind map atau slide. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Nah, Bapak kasih contoh. Kasih contoh ya. Oke, coba lihat di layar. Bapak gunakan ChatGPT nih. Ya. Bapak menugaskan atau minta tolong buatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Keluar nih materinya kan? Baik, saya buatkan materi sederhana namun lengkap. Dibuatkan nih. Ini dikeluarkan. Terus di bawahnya ada pertanyaan nih. Apakah materi ini Bapak atau Ibu ingin saya buatkan juga dalam bentuk PowerPoint supaya bisa langsung dipakai mengajar atau cukup dalam bentuk ringkasan teks? Bapak minta ya, Bapak jawab ya nih. Dibuatin. Ini PPT-nya. Tinggal klik ini di download. Nah, tugas kalian nanti boleh PPT, boleh mind map. Ya, boleh PPT, boleh mind map. Tadi Bapak jawabnya untuk yang itu. Buatkan materi di atas dalam bentuk mind map, Bapak minta. Dibuatin seperti ini. Terus, apakah Anda ingin saya buatkan juga dalam bentuk file gambar? Bapak minta ya. Siapkan PNG-nya. Inilah Bapak klik, maka terdownload dia. Oke, seperti itu. Ya. Nah, yang memang mau file presentasi, silakan buat file presentasi. Yang mau slide, mind map, buat mind map boleh dengan cara seperti ini. Bapak gunakan Copilot tadi satu, contohnya ini Bapak gunakan AI Copilot. Ya, nanti yang mau gunakan Gemini silakan. Sama, Bapak minta berikan perintah atau prompt yang sama. Munculnya seperti ini. Nah, ini ada keterangan di bawahnya, ubah materi ini menjadi presentasi, buatkan kuis atau seterusnya. Bapak bisa klik ini. Ini buatin slide-nya, tapi masih dalam bentuk teks. Kira-kira di bawahnya ada petunjuk kan? Ini berbedanya dengan ChatGPT. Ya, ChatGPT tadi langsung memberikan tinggal pertanyaan ya, tidak, ya, otomatis. Nah, ini yang disebut dengan prompt, langkah-langkahnya ya. Prompt itu adalah perintah. Semakin detail kita memberikan perintah kepada KA, maka dia akan memberikan informasi yang lebih lengkap sesuai yang kita cari. Sampai situ Pak tugasnya? Oke, boleh. Silakan dibuatkan dengan materi ini, sorry. Materinya ini ya. Tuh. Ada yang coba di depan sebelah kanan minta dan kelompoknya kesehatan. Iya, udah. Udah, terus kelompok ini transportasi. Ini pendidikan. Kemudian ya. Oh, udah transportasi tidak apa-apa, buat. Ya, transportasi tidak apa-apa. Terus di barat, di depan bisnis, di belakang hiburan. Kesehatan dan transportasi kan? Transportasi. Oke, silakan. Oke, baik anak-anak. Sudah ada beberapa kelompok ini yang sudah selesai. Ya, coba dari kelompok di depan yang mendapat bagian transportasi, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaan kalian dengan teman-teman yang lain. Sekali lagi, sampai
Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi transportasi saya menggunakan AA, yaitu ChatGPT. Sebelum memulai, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Kadebula, bisa dipanggil Bulan. Perkenalkan, nama saya Niludia Sumata Dewi, bisa dipanggil Bulan. Perkenalkan, nama saya Disputi Indonesia Tertutup, bisa dipanggil Indonesia. Perkenalkan, nama saya Emanuel, bisa dipanggil Natalia. Oke, satu mengoperasikan, yang lain menjelaskan. Mau bergiliran, jelaskan silakan. Saya menyuruh ChatGPT untuk memberikan materi tentang transportasi, yaitu ini materi yang sudah dimunculkan oleh ChatGPT. Lalu saya menyuruh membuat MyMaps. Mana itu perintahnya? Coba perintahnya ditunjukkan. Ini perintah yang saya dikasih. Terus muncullah materi-materi tentang transportasi. Ini perintahnya dia. Ya, lanjutkan. Lalu di sini Perintah berikutnya yang buat mainan itu mana? Nah, ini ya. Lalu di sini adalah membuatkan konsep dari materi transportasi. Nah, itu di download hasilnya. Boleh jelaskan sedikit? Ya. Oke. Boleh sudah. Silakan ditutup. Sekian pertemuan dari kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ini memakai AI gampang. Boleh satu operasiin, yang satu menjelaskan. Jadi masuk dulu ke aplikasi Gamma, terus jangan lupa login. Gamma ya, nama KA-nya ya, ini Gamma ya. Oke. Terus itu tinggal ketiknya apa yang kita mau membuat PPT tentang ini kesehatan. Sudah jadi. Ini hasilnya. Oke Ya. Pak, jadi gini, izin ya untuk meluruskan maksudnya bagus itu apa? Nah jadi aplikasi Gamma, aplikasi atau situs Gamma ini atau KA Gamma ini benar-benar gampang banget dan simpel banget untuk teman-teman dengan cara makanya. Dengan cara kita login dulu ke Google Chrome karena kita di sini menggunakan komputer, lalu kita cari Gamma. Lalu akan muncul situsnya dan kita tinggal klik, lalu tinggal kita masukkan perintah tolong buatkan PPT tentang kesehatan gitu. Jadi tinggal kita enter, habis itu langsung muncul PPT-nya gitu. Oh. Tanpa harus memasukkan materi. Jadi udah langsung. Oke. Biar nggak bapak nunjuk, silahkan siapa yang mau berteks. Oke, Nita, silahkan. Boleh berdiri biar suaranya terdengar. Oke, jadi Ya. saya ingin untuk menjawab menurut pendapat saya tentang redaksi siswa ini dengan 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, perasaan, yang kedua adalah perasaan, ketiga pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penerapan ke depan. Yang pertama itu peristiwa. Nah, jadi kan seperti yang Bapak lihat yang tadi saya alami itu, saya sempat kesusahan. Dari yang pertama saya pakai itu adalah Ya, lebih jelas. Oke. yang pertama saya pakai itu adalah aplikasi ChatGPT. Tapi ternyata ChatGPT itu juga benar-benar memerlukan data yang jelas dan lengkap dulu sebelum dia itu memberikan seperti yang dipakai Indonesia sama dia sebelum dia memberikan main map atau peta pikiran. Rasanya kesel mungkin soalnya butuh data diri di KA-nya, contohnya login ke Google. Pembelajaran yang dapat kita tahu bagaimana cara membuat PPT atau mind map dari KA, contohnya seperti GPT dan Gamma. Untuk penerapan ke depan mungkin
saya bakal menggunakan gamma ya, soalnya gampang banget. Soalnya memang khusus untuk PPT lah. Ya. Itu aja? Oke, terima kasih.